apa Mbak yang bisa dilihat dari fenomena di rumah hantu ini? Kalau di dalam tadi lihat noni, terus tadi pas di dalam itu ada sosok hitam yang lewat. Sesuatu apapun. Jadi barang ini bisa dibuktikan dan banyak sekali kru di sini. Ini benar-benar dari luar, bukan dari tim kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yus Andik Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita sudah berada di rumah tua peninggalan Belanda yang sudah lama sekali tidak dirawat atau terawat. Jadi kita akan coba menelusuri untuk siang hari ini dan pembuktian pada malam hari nanti. Di sini juga request banyak sekali permintaan dari pemirsa dari Misteri Asumsi yang meminta untuk membuka atau membedah isi atau fenomena di dalam rumah tua atau rumah hantu peninggalan zaman Belanda ini. Untuk keseruannya jangan kemana-mana, saksikan dalam Misteri Asumsi on the Spot. Setelah dilakukan penelusuran atau uluk salam dari Mas Syekh Puji, dari auranya saja sudah seperti ini pemirsa. Benar sekali banyak request yang menanyakan tentang makhluk gaib yang ada di sini. Coba kita langsung saja tanyakan ke Mas Syekh Puji, gimana Mas dari tempat yang sangat-sangat ini ekstrim menurut saya, ini benar-benar ekstrim ini. Peninggalan Belanda tua, kuno. Gimana Mas untuk tadi penelusuran siang hari ini banyak Mas Andi, termasuk goib, pusaka, banyak sekali sih ini. Kalau goibnya itu bisa dibilang gondoruo, pocong, ya komplit di sini. Iya, ngumpul semua di rumah ini. Kalau pusaka bisa dibilang pusaka jenisnya banyak juga, soalnya ini menjadi tempat atau sasaran buat menghuni di sini. Di ruangan tengah ini sebenarnya ada pusaka yang dibilang keris, ada keris, terus macam-macam. Yang di sebelah sana ada keris juga, terus nanti ada apa ya namanya, saya belum tahu juga. Mas Panjul nanti bisa menjelaskan apa yang di sebelah barat sana. Jadi pemirsa, di sini itu memang dari penelusuran siang hari saja sudah komplit ya Mas ya. Ini baru siang hari untuk fenomena siangnya seperti ini, karena memang ini tempat ini memang sebenarnya eksotis bagus, tapi memang karena sudah tidak dirawat, tidak terawat ya akhirnya seperti ini, menjadi boleh dikatakan yang namanya rumah hantu ya seperti ini. Untuk penelusurannya lagi coba kita tanyakan lagi kepada tim Mas Panjul dan Mas Syekh Puji.
Baik pemirsa, kita juga akan mencoba menelusuri di sebelah timur dari rumah hantu ini. Coba kita tanyakan kepada Mas Panjul ini. Coba Mas Panjul ini baru melakukan, boleh dikatakan mediasi atau uluk salam juga, atau mendeteksi untuk tempat ini. Gimana Mas Panjul setelah ada deteksi atau uluk salam dari tempat ini? Ya, tadi saya mencoba mendeteksi adanya beberapa makhluk yang mungkin bisa dilihat dan mungkin juga sering mengganggu, Mas. Iya, sering mengganggu. Ini ada antaranya ya yang saya sebut ya sosok pocong ini, Mas. Di sini ada. Kemudian dari bentuk ini gondoruwo ini, Mas. Di mana? Dari sini, Mas. Dari sini. Kemudian di dalam sini ada sosok anak kecil ya, Mas. Iya, anak kecil. Ya kondisinya ya banyak luka ya, Mas. Banyak luka di sekujur tubuhnya. Kemudian ini saya lihat ada yang noni Belanda ya. Ada noni Belanda. Ada noni Belanda. Ini di dalam, Mas. Di dalam rumah ini. Di dalam rumah ini ada. Kemudian untuk pusaka saya menemukan semacam keris ya, Mas. Dari sini, Mas. Di belakang sini. Ya. Kecil tapi. Kecil. Baik pemirsa, jadi setelah dilakukan penelusuran sebelah timur ini, banyak sekali ternyata untuk makhluk-makhluk gaibnya sudah disebutkan tadi oleh Mas Puji, oleh Mas Panjul, semuanya komplit, dan ada fenomena noni Belanda juga di dalam ya. Jadi memang ini sudah paket komplit ini untuk rumah hantu ini. Mari kita telusuri lagi ke belakang. Jadi pemirsa, kita bisa masuk ke rumah hantu ini dari pintu belakang, ternyata tidak ditutup atau terbuka semuanya. Kali ini kita coba telusuri dari dalam. Tadi dari depan kita masuk. Coba ini mau dideteksi kembali untuk posisi dari dalam.
bagaimana tadi Mas Puji, ada sesuatu atau ada penampakan atau ada apa sehingga jenengan bisa katakan untuk bermediasi lagi? Tadi saya masuk sudah uluk salam, cuman yang di dalam ini mungkin nggak senang Mas Andi, tidak senang, dia merasa terganggu kan. Dia juga sering ini apa namanya, mengganggu orang lain, jahil, bisa dibilang jahil. Tadi saya mencoba menarik, terus saya kunci di situ biar untuk sementara ini tidak mengganggu orang. Itu aja. Baik, pemirsa, jadi ada sosok makhluk ini yang sering mengganggu, coba dikunci oleh Mas Puji. Mas Manjul gimana setelah tadi masuk melihat dari dalam? Oh iya, tadi saya sempat jalan ya Mas. Sampai depan pintu ini saya kaget tadi, ada yang nengok ya. Nah, saya ikuti tadi, ternyata sosok anak kecil ini tadi. Sosok anak kecil Iya, yang kecil. tadi ya? Ya, bukan berarti anak kecil ini yang saya sebutkan ini bukan berarti tuyul ya, bukan ya. Tapi ya katakanlah ini makhluk gaib ya, tapi berwujud anak kecil. Kemudian kalau yang ditarik Mas Puji ini tadi dijinakkan lah. Ini bisa dibilang sosoknya sangat semrawut lah. Saya sendiri tidak bisa menggambarkan bentuk fisiknya, dan itu saya tidak mengerti ini bentuknya jin apa, saya kurang bisa menafsirkan ya. Baik pemirsa, jadi di dalam ruangan ini memang ya banyak sekali ya. Di sini saya udah terasa sekali ini auranya kuat. Terus gimana ini? Seperti saya nggak betah ini, saya nggak betah di sini. Seolah-olah kita itu pengen keluar terus ini. Kali ini kita juga kedatangan teman atau sahabat dari Misteri Asumsi yang ikut bergabung ya. Namanya siapa Mbak? Riris. Siapa? Riris. Oh, namanya Mbak Riris. Tadi sempat melihat ikut di luar, terus ikut melihat ke dalam, ke belakang. Apa Mbak yang bisa dilihat dari fenomena di rumah hantu ini? Kalau di dalam tadi lihat Noni. Terus tadi pas di dalam itu ada sosok hitam yang lewat. Pas di dalam tadi sempat melihat Noni ya? Kalau di depan ini tadi pas di dalam, di luarnya ada sosok hitam yang lewat. Sosok hitam. Selain itu bisa melihat apa lagi tadi di depan atau di samping atau di dalam? Ada keris kecil bagian situ. Ada keris, bisa lihat kerisnya. Di sebelah mana? Bagian situ sini ngarep. Oh, jadi pemirsa ada keris di sebelah bagian barat ya. Jadi Mbak Riris ini adalah sahabat dari Misteri Asumsi yang ikut bergabung. Kebetulan Mbak Riris ini bisa dari kecil bisa melihat ya Mbak ya? Dari kecil. Ya, jadi dari kecil sudah bisa melihat barang-barang halus. Kemudian ya pas karena ada request dari teman-teman, pas gabung kita ajak bergabung. Jadi untuk teman-teman pemirsa atau yang bisa melihat atau bisa merasakan, silahkan gabung dengan kami. Kita itu membuka untuk semuanya karena ini adalah fenomena yang realistis, tanpa gimmick, tanpa tambahan apapun. Di sini juga ada semacam gudang ya, peninggalan di belakang ini. Ini juga kondisinya sangat-sangat memprihatinkan ini. Kita juga telusuri juga ini, harus kita lihat bagaimana ada penampakan atau ada boleh dikatakan penunggu ya untuk gudang ini.
Untuk bagian belakang gudang ini apa yang bisa dilihat Mas Puji? Belakang gudang ini gondoruo, pocong. Tadi saya sama Mas Panjul mencoba menetralisir agar wilayah sini itu nggak dilihat orang terlalu seram banget Mas Adi. Soalnya ini samping ini jalan, dia kadang nampak di samping jalan sini Mas Adi. Makanya saya netralisir aja. Gimana Mas Panjul? Oh ya, jadi sosok hitam yang dilihat Mbak Riris tadi ya, ini tadi lari ke sini Mas. Dia lari ke sini, saya coba tadi masuk, dia langsung nyerang saya. Ya, saya dengan Mas Puji langsung ya berniat untuk menjinakkan ya. Kemudian kalau yang di sini tadi memang saya melihat ada sosok pocong Mas. Ini saya lagi masuk, tiba-tiba ini langsung mau nyikat saya tadi ya. Ya saya dan Mas Puji mencoba untuk meminimalisir kita semua agar kita selamat ya Mas. Baik pemirsa, jadi di belakang gudang ini memang banyak sekali juga. Wah, makhluknya banyak sekali komplit. Kenapa harus dinetralisir? Karena di belakang samping gudang itu ada jalan. Baik pemirsa, demikian tadi penelusuran pada siang hari ini di rumah hantu atau rumah setan peninggalan zaman Belanda yang di dalamnya benar-benar banyak sekali komplit di sini. Jadi untuk penelusuran siang ini kita selesaikan sampai hari ini. Nanti untuk pembuktian pada malam hari nanti dan untuk keseruan pada malam hari nanti, jangan kemana-mana, saksikan terus Misteri Asumsi on the Spot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yusadi Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita sudah berada di sebuah rumah tua seperti janji kita untuk penelusuran atau pembuktian pada malam hari ini. Untuk keseruannya pembuktian pada malam hari ini bagaimana, saksikan bersama kami tim Misteri Asumsi on the Spot. Seperti biasa pemirsa, setelah kita lakukan uluk salam atau mediasi untuk penelusuran pada malam hari ini, kita coba tanyakan pada Mas Panjul. Gimana Mas setelah tadi sempat uluk salam di sini tadi? Ya, tadi saya mencoba berkomunikasi ya Mas. Banyak yang ada di sini Mas. Ini sudah banyak yang datang Mas. Kalau yang saya lihat ini ada di depan sini ya Mas. Ini sosok noni Belanda ya. Noni Belanda. Kemudian yang di sini ya gondoruo sih Mas. Ini gondoruo. Tinggi besar Mas, sekitar hampir 5 meter. Posisinya tepat di sini ya. Sini. Jadi memang ini baru kita datang langsung disambut ini. Jadi gondoruonya seperti penelusuran pada siang hari tadi berdiri di sini, tepat di sini ya. Untuk noni Belandanya di sebelah mana?
Di dalam sini Mas. Di dalam. Iya. Banyak atau gimana Mas Wanju? Ini hanya satu yang saya lihat. Satu. Iya. Kalau yang di atas ini Mas, ini tadi ada yang nengok ya Mas. Saya nggak tahu ini siapa, cuman ya wanita sih yang jelas. Di atas ini. Di atas ini ya, Mas. Iya. Jadi ini sudah boleh dikatakan baru kita datang saja sudah berkumpul semua pemirsa. Jadi untuk penelusurannya atau pembuktiannya coba kita cari lagi untuk pembuktian ke samping atau ke belakang nanti. Baik pemirsa, kita juga kembali bersama Mbah Eko Limbat ini dengan suasana yang tadi siang Mbah Eko itu sangat mencekam. Malam ini juga terasa sekali nih auranya itu. Kita sudah disambut ini. Gimana untuk Mbah Eko? Alhamdulillah Mas ya, memang betul apa kata Mas Andi ya. Ternyata ini juga udah pada datang semua juga. Itu macam-macam datang. Semua ada di sini, di bawah dikumpul. Ada di dalam ini, di sini banyak sekali. Jadi auranya ini terasa sekali Mbah Eko. Iya betul, terasa sekali ini. Aku minta teman-teman pada Bismillah Mas ya. Pokoknya Bismillah, hatinya terus istighfar terus Mas ya. Gak apa-apa istighfar terus. Baik pemirsa, kita juga di sini juga ada kru atau teman-teman yang ada di belakang layar kita ini karena memang suasananya sangat mencekam. Saya sendiri juga merinding ini. Jadi kita untuk selalu membaca Bismillah lah kalau orang Islam bilang itu untuk menjaga keselamatan kita semua. Saksikan terus untuk penelusuran di rumah hantu pada malam hari ini. Baik pemirsa, kita seperti janji kita pada siang hari tadi, kita coba masuk ke sisi barat untuk penelusuran di rumah kosong atau rumah hantu ini. Kita masuk di bagian belakang rumah ini. Sebelum kita melangkah lagi, kita coba untuk mediasi lagi atau uluk salam lagi, karena memang semuanya dijaga, semuanya mau masuk sudah dicegat. Mau ini sudah informasi dari teman-teman tim ini juga sudah bisa membaca semuanya pemirsa. Bagaimana Mas Syekh Puji tadi sebelum kita masuk atau melihat ke dalam tadi sempat mediasi lagi? Ya saya maksudnya uluk salam. Ya. Saya mau masuk, dipersilahkan. Oh dipersilahkan. Ya, ada sesuatu yang mungkin yang tadi siang mau dikasihkan. Ternyata kita mau masuk dipersilahkan pemirsa. Tadi siang waktu kita mau masuk kan kita ada perlawanan ya atau tidak boleh ya. Ternyata pada malam hari ini mungkin setelah tadi mediasi boleh masuk. Bisa diceritakan sedikit apa yang mau dilihat atau mau disampaikan tadi? Yang disampaikan itu mungkin mau mengasih sesuatu Mas Andi, kenang-kenangan dari sini, kenang-kenangan dari rumah sini. Insya Allah nanti dengan bantuan teman-teman bisa terwujud itu. Baik pemirsa, jadi kita di sini juga ingin ada pembuktian atau untuk penelusuran, tapi nanti masalah dapat atau tidak atau bisa mewujudkan atau tidak itu kita kita kembalikan kepada Yang Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Kita hanya berusaha dan kita juga sekali lagi di sini kita tidak ada niat untuk mencari atau untuk menantang atau gimana. Kita hanya ingin pembuktian karena memang banyak sekali request atau pertanyaan dari semua yang bertemu dengan tim dengan kita bilang pembuktian untuk rumah kosong, untuk rumah zaman Belanda ini. Jadi kita coba telusuri lagi masuk ke dalam untuk pembuktiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, kita sudah mulai masuk di area aula atau depan dari rumah ini. Untuk auranya wah sudah benar-benar sangat-sangat merinding ini. Gimana Mas Puji dalam ini Mas? Sebenarnya yang di dalam ini yang dibilang noni Belanda itu kan sekarang ada di sini Mas Andi. Ada di ruangan tengah ini. Tadi kan saya uluk salam, saya mau bertamu ke sini, alhamdulillah diperbolehkan. Untuk yang tadi siang itu bilangnya mau dikasihkan sama saya, mungkin ada di sini. Barangnya di sini. Ya, entah. Jadi ternyata di sini ada barang yang akan disampaikan atau diberikan kepada teman-teman ini dari terutama lewat Mas Puji. Gimana? Ya, kalau buto sebenarnya ada Mas Andi, cuman saya nggak mau mengambilnya. Ada juga berbentuk seperti buto. Ya, cuman dia udah lama di sini, mungkin sebelum rumah ini dibangun. Baik pemirsa, jadi di sini juga ada sosok buto ya. Yang tadi saya bilang tadi siang itu dia udah mewujudkan bentuk aslinya, ya bentuk aslinya. Seperti bisa dibilang bentuk pusakanya itu keris Mas Andi, tapi besar. Baik pemirsa, jadi di sini juga banyak sekali pusaka. Coba nanti bagaimana untuk seperti yang dijanjikan untuk bahasanya oleh-oleh atau Iya. kenang-kenangan ya, nanti coba kita telusuri atau pembuktiannya kita saksikan terus. Baik pemirsa, di sini ini ada mulai mediasi untuk ya seperti tadi yang sudah disampaikan. Mas Puji sempat diberi pesan ya untuk akan ada barang atau benda yang bisa diambil di sini. Tiba-tiba Mas Puji pada saat akan melaksanakan pengambilan pusaka ini atau pengambilan barang ini tadi, tiba-tiba semua tim diinstruksikan untuk mundur semua atau keluar semua dari rumah, karena memang kita nggak tahu, nanti belum tahu apa yang mau diambil. Panas. Gedung-gedung sone mau dia. Panas bareng ini. Gesekan karo alam gaib alam nyata ini. Seperti yang sudah dijanjikan tadi pemirsa, jadi ini untuk pengambilan atau perwujudan dari barang yang tadi sempat dijanjikan mau diberikan kepada Mas Puji ini. Ternyata ini tanpa gimmick, tanpa tambahan, tanpa ada sesuatu apapun. Jadi barang ini bisa dibuktikan dan banyak sekali kru di sini. Ini
benar-benar dari luar, bukan dari tim kami, benar-benar ikut menyaksikan sendiri. Jadi untuk kenapa kita bisa membuktikan untuk pengambilan perwujudan ini, karena memang kita tadi diberi pesan untuk mendapatkan ini atau untuk menyimpan ini. Jadi kita sesuai janji kita, kalau kita diberikan pesan atau diberikan wangsit atau diberikan wasiat, kita baru berani mewujudkan. Saya pegang gini aja Mas Andi ya. Iya. Biar panasnya hilang gini. Panas ya. Jadi pemirsa, selama ini saya baru sekali ini saya melihat barang yang namanya perwujudan dari barang sesuatu yang gaib tanpa ada sesuatu apapun bisa diwujudkan. Jadi ini memang wujud gimana Mas? Kakek Mas Andi, kakek tua. Kakek tua. Iya. Sebenarnya dia tinggal di sini udah lama, cuman apa namanya? Mungkin dia jenuh di sini Mas Andi. Makanya mau ikut gitu. Oh, justru ini memang yang sempat tadi berpesan bilang Mas Puji mau dikasih kenang-kenangan ini ternyata ini ya. Sebenarnya ini. Kalau untuk yang lain mungkin saya nggak mau ngambil. Ini kan ibaratkan dia mau ikut sendiri. Saya nggak menarik apa namanya? Nggak meminta atau memaksa. Saya mau mewujudkan saja. Jadi kembali pemirsa, ini sekali lagi ini tidak ada unsur rekayasa atau pembohongan publik atau bagaimana. Ini wujudnya juga benar. Saya sendiri yang melihat sendiri juga tidak tahu. Disaksikan oleh teman-teman dari luar ya. Ini bukan tim dari Misteri Asumsi on the Spot ini. Jadi benar-benar ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini barangnya pemirsa supaya lebih dekat. Ini adalah perwujudan barang yang ingin ikut atau ingin bersama Mas Syekh Puji ini. Aku merinding agaknya. Merinding. Jadi mungkin ini yang sudah dijanjikan pemirsa. Tadi sudah kita semua ini Mbah Eko ikut menjadi saksi ya, kita semua ini menjadi saksi untuk Mbah Eko. Sudah lihat sendiri barangnya ini tadi panas ya, panas. Betul. Ini perwujudan. Saya sendiri sebenarnya tidak berani ini untuk pegang. Saya megang sendiri aja merinding sekali. Dan ini tadi bentuk perwujudan. Gimana menurut Mbah Eko dengan seperti ini, kita untuk diwajibkan menyimpan atau kita bagaimana merawatnya atau gimana? Karena ini memang tadi menurut Mas Syekh Puji ini permintaan untuk ikut atau bagaimana ini? Ya betul Mas ya. Ini ibarat kata hadiah dari sini gitu Mas ya. Iya. Nah ini mau mengikut sama Mas Puji. Harusnya kalau Mas Puji juga sanggup, ya udah dirawat sama Mas Puji. Gitu. Kenapa nih tadi harus disiram pakai air? Karena gesekan antara alam gaib ke alam nyata seperti ini. Kalau di alam gaib kan nggak kelihatan Mas. Nah gesekan sek gitu. Nah itu menimbulkan ini menjadi panas Mas. Ke alam kita gitu. Ya seperti inilah cara penarikan tapi kita nggak memaksa, istilahnya seperti itu Mas, nggak memaksa. Ini memang jatahnya Mas Puji. Baik, jadi saya sendiri juga seumur-umur Mbah Eko ini baru sekali ini, demi Allah saya baru sekali ini dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Memang ternyata ya dari alam gaib pun diwujudkan pun bisa dan semua orang bisa dan kita sendiri ya langsung semua bisa apa itu menjadi saksi untuk betul Mas Andi. Gimana untuk Mas Panjul tadi yang mencoba ikut membantu menarik tadi, apakah ya juga ada aura atau ada apa ya makhluk lain yang ikut atau memang karena ini sudah pemberian, gimana itu? Jadi untuk proses perwujudannya atau manifestasi katakanlah seperti itu, memang juga bisa dibilang harus menggunakan tenaga yang cukup mumpuni. Jadi karena mungkin bisa dibilang Mas Puji kekurangan energi, jadi saya sedikit menyalurkan energi yang saya punya gitu. Jadi alhamdulillah Mas Panjul tadi ya sesuai janji
dari mulai tadi siang ya, tapi kita nggak berani sebutkan untuk pengambilan atau penarikan karena kita takut kalau nanti tidak berhasil atau bagaimana ya. Tapi setelah tadi ada izin, terus ada konfirmasi silahkan dibawa atau silahkan diambil atau mau ikut, alhamdulillah bisa terwujud. Iya, alhamdulillah. Kita kembali di bagian belakang pemirsa, di bagian gudang yang tadi sempat berinteraksi tadi siang dengan Mas Panjul. Yang informasi dari Mas Panjul ini yang sering mengganggu di jalan sebelah barat ini ya sosok ini, sosok tadi siang ada genderuwo, ada pocong, dan kita juga nggak tahu ini Mas Panjul kembali berinteraksi ini. Jadi ini pemirsa, Mas Panjul berinteraksi karena ini memang jahil, informasinya jahil yang sering mengganggu di jalan-jalan. Kita sengaja ingin menetralisir tempatnya. Boleh di sini atau dijaga di sini, tapi jangan mengganggu orang yang di jalan. Baik, gimana tadi Mas Panjul, sempat ada interaksi atau sedikit boleh dikatakan kalau saya lihat dari kasat mata ada perlawanan tadi, gimana? Jadi ini yang tadi siang tadi ya Mas, Yang sempat ganggu sempat tadi. ganggu tadi ya. Ini dia balik ke sini tadi. Tadi kan saya buang ke arah sana tadi kan Mas, tapi ternyata balik lagi sini. Nah, Mas kita datang ke sini tadi ternyata mereka nggak terima Mas kita ke sini lagi gitu. Ya jadi ya harus memang dinetralisir ya Mas, karena yang seperti ini memang dia mengganggu Mas. Baik pemirsa, kita juga setia dengan Mas Yai Spain. Gimana tadi, sempat kita masuk tadi atau kita berjalan ke belakang ini, ada yang bisa dilihat, dirasakan atau gimana untuk mata batinnya? Dari masuk tadi saya udah mulai merinding Mas. Waktu masuk dari jalan itu udah merinding waktu Mas Panjul peluk salam. Tadi saya di depan melihat genderuwo yang tinggi Mas. Tadi bisa terlihat. Terlihat Mas, tinggi banget itu yang sebelah kanan. Jadi benar apa yang dikatakan Mas Panjul tadi ya, tingginya sekitar 5 meteran itu ya? Hampir ada Mas, tinggi banget Mas. Ada 4-5 meteran ada tinggi. Nyon sewu, wajahnya sempat lihat gak? Mari Mas, wajahnya itu gimana ya? Rambutnya gimbal, nggak rata ya Mas mukanya Mas. Jadi pemirsa tadi waktu masuk di dalam, Kiai Spain ini kan memang tidak bisa melihat kalau tidak dibuka atau auranya itu. Ternyata tadi beliaunya bisa melihat sosok genderuwo yang besar tadi sempat disampaikan Mas Panjul tadi. Iya.
Eh. Banyune mau banyune ngombe sik. Laran sik ra apa nek. Baik pemirsa, demikian tadi penelusuran atau pembuktian pada malam hari ini dari mulai masuk sampai ke belakang. Jadi ini pemirsa, kita sebenarnya belum selesai ini. Sebenarnya belum selesai karena apa? Karena banyak sekali yang harus kita netralisir. Di dalam kita juga belum sempat mengeksekusi semuanya, tapi kita sudah masuk untuk mendapatkan pusaka tadi. Untuk penelusuran berikutnya nanti bisa kita ulangi lagi atau kita cari lagi untuk waktu yang tepat. Karena untuk saat ini, karena memang tempat yang terlalu berat dan mungkin aura yang sangat berat, kita dari tim memutuskan untuk istirahat dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Di sini kita juga ditemani oleh teman-teman dari Misteri Asumsi, semuanya dari luar. Untuk pembuktian tadi kita sempat melihat langsung bagaimana untuk kita tadi penarikan atau perwujudan pusaka. Untuk Misteri Asumsi penelusuran malam hari ini kita sampai di sini. Lain waktu kita lanjutkan lagi di tempat yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat Misteri Asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari Misteri Asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.